Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai saat ini di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan pergerakan dari sesi Asia ya, ketika tadi pukul ya kurang lebih dari jam 6 sampai dengan jam 9 ya, 9 pagi tentunya, itu membentuk sebuah pergerakan long legs doji ya, dan kemudian dikonfirmasi pukul 9 sampai dengan jam 1 siang sempat terjadi penurunan yang dimana tadi juga sudah saya informasikan ya tadi pagi mengenai inflation rate di Cina, di mana ada kenaikan sebesar 2,1% dari 1,8%, dan itu memberikan sinyal bahwasanya terjadi penguatan pada indeks dolar ketika sesi Asia tadi, dan berdampak akhirnya kepada pergerakan XAU USD ya, sempat terjadi penurunan. Sebenarnya lumayan penurunannya dari level 1865 sampai dengan posisi 1852 ya, yaitu menyentuh di wilayah support di minggu ini atau mendekati wilayah rally base rally yang sudah kita gambarkan di beberapa hari ke belakang, yaitu 1852.62 sampai menyentuh area ini. Dan tentunya setelah itu terjadi dorongan buyer ya yang cukup signifikan menurut saya sampai dengan tadi siang ya, memasuki sesi Eropa, menyentuh area 50% sampai 61,8% dan menyentuh area drop base drop di area ini. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil tentunya. Kalau di time frame 4 jam kita tidak bisa melihat. Dan area 50% sampai 61,8% ini tadi saya sudah update ya, dimana update area ini ketika ada penambahan titik terendah terakhir yaitu di support di minggu ini tadi siang, yaitu di 1852.59. Langsung saya update, tentunya berada di area golden level ya di 1871.40 sampai dengan area drop base drop bisa jadikan area sell. Tentunya wilayah ini sangat kompeten, sangat bagus sekali ya untuk dijadikan target trigger kita. Oke, ini posisinya. Dan kalau nanti malam dari sesi Amerika, menurut saya ya, ini menurut gambaran saya, meskipun kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini akan berganti candle nantinya pukul 17.00, kurang lebih 15 menit lagi ya. Kita lihat ya, kalau nanti ada bullish engulfing seperti ini ya, ada bullish engulfing seperti ini, hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tandain sekali lagi adalah daripada open bulls-nya ini. Oke, saya tandain dulu di sini, yaitu di open 1859.94. Artinya apa sih kita tandain dari open bulls pergerakan daripada candle bull saat ini? Artinya seperti ini, kalau nanti sampai area 1859.94, oke, terjadi breakout kembali dan bergerak di bawah area open daripada 1859.94, itu artinya dorongan seller sangat kuat, dan tentunya di time frame kecil sudah memakan daripada candle warna merah ini untuk volumenya. Itu maksud saya, jadi berpotensi akan terjadi penurunan berlanjut ya, karena kalau kita hitung range-nya sampai dengan sore hari ini pukul 16:45 itu baru berada di range area 19,47 dolar. Wow, fantastik ya, sangat besar sekali range-nya, tentunya melebihi daripada pergerakan rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Apakah daripada pergerakan range sudah mencapai hampir 20 dolar ini akan membentuk dorongan seller lebih lanjut? Nanti kita lihat ya. Artinya seperti ini, kalau kita lihat dari titik tertinggi terakhir di kisaran 1871 poin sekian ya, kalau kita tarik dengan range 20 dolar memang sudah selesai ya untuk satu hari. Tapi kalau kita lihat potensi menutup range 30 dolar, memungkinkan pergerakan akan bergerak menuju area rally base rally ini, yaitu dengan target bawah sendiri 1840.77. Area ini yang akan menjadikan target
penurunan berlanjut setelah tentunya breakout di bawah area open dulu ya 1859.94, maka akan berlanjut menguji support minggu ini 1852.59 sampai mendekati area rally base rally, yaitu berkisaran antara 1840 sampai 1852 poin sekian. Oke. Tapi kalau nanti posisi dari informasi ini ya, support minggu ini tidak terjadi breakout ya, maka pergerakan akan bergerak konsolidasi di wilayah ini. Ingat ya, akan berkonsolidasi di wilayah ini. Tentunya masih bergerak di range antara area $20, karena kalau kita hitung pun dari target weekly ya, dari target weekly-nya, dari high terakhir resisten di minggu ini di 1890.22 sampai kalau kita tarik ke bawah ini sudah mencapai $37. Memang di bawah rata-rata weekly ya, di bawah $50 ya, di 37,40. Nah, makanya kita lihat nanti apakah Magician Consumer Sentiment ya, yang nanti akan rilis news akan memberikan dorongan indeks dolar lebih menguat, maka XAUUSD akan menambah penurunannya. Targetnya bisa mencapai range hampir $50, di atas $40 ya. Itu bisa terjadi ya, itu bisa terjadi. Itu dulu yang pertama. Tapi kalau mempertahankan hanya range $37, hati-hati, harga hanya bergerak di range 20 untuk hari Jumat ini ya. Itu dulu. Tapi kalau untuk target atas, apakah bisa nggak melebihi daripada area golden level? Ya tentunya kalau kita ukur sampai dengan titik tertinggi terakhir sampai area sini ya memungkinkan 1883 menjadi titik target tertingginya ya. 1800 ya kurang lebih 82 antara 83 ya. Di area ini saya tandain aja ya, untuk biar kita ya minimal kita punya acuan lah. Kita punya acuan ya, range $30 untuk up atas ini juga wajib kita perhitungkan ya. Tentunya ini menjadikan target juga di level atasnya ya, area tersebut. Oke, karena kalau kita ukur dengan kita menambahkan area extreme probability 88,3 sampai dengan 78,6, itu tepat berada di area tersebut gitu loh. Ya. Ini tepat berada di area ini. Oke. Ya, ini juga bisa dijadikan opsi kedua jika mana area golden level ini di breakout, maka menuju wilayah ini. Tapi secara keseluruhan ya, Anda bisa lihat di sini ada bearish engulfing yang cukup besar. Meskipun volumenya sudah mulai berubah ya, candlenya sudah mulai berubah, ada seolah akan terjadi kenaikan. Memang terjadi seperti itu untuk time frame 4 jam. Tapi setelah kita turunkan di time frame 1 jam, ada potensi pembentukan bearish engulfing. Nah, ini ya, ada potensi bearish engulfing di mana ada bearish pin bar ya, atau inverted hammer. Dan di konfirmasi ini belum habis ya, kurang lebih 10 menit lagi. Kalau sampai dengan pukul 17.00 candlenya adalah bearish engulfing seperti ini, ya memungkinkan akan breakout di bawah area rally base rally ini, akan bergerak menuju area ini yang menjadikan titik uji berikutnya. Makanya saya tandain opennya ini cukup kuat menurut saya 1859.94. Sampai ini terjadi breakout ya, maka kecenderungannya akan menguji kuat wilayah support di minggu ini. Kalau range-nya ini hanya bergerak konsolidasi, Anda bisa lihat ya, rally, drop, base ya, juga bisa dikatakan drop gitu loh. Ya, ada konfirmasi di time frame kecil area ini tepat berada di drop base drop di posisi ini. Ini drop base drop di time frame 30 menit ya. Kalau time frame besar tadi kan sudah saya tandain pantau wilayah ini ya. Dan ini sudah ada konfirmasi di MA50 ada bearish inverted hammer atau bearish pin bar, dan dikonfirmasi impulsi bearish. Semoga aja ini tertahan ya selama 10 menit impulsi bearish terjadi, maka akan ada dorongan seller terjadi. Oke, kalau kita turunkan 30 menit, teman-teman mau tahu area drop base drop. Nah, ini ya, ini area drop base drop. Pas di area ini, pas di MA50 ada 3 inside down ya, time frame 30 menit, tandanya akan terjadi penurunan. Oke, minimal ya, minimal. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, saya lebih fokus untuk cari posisi sell. Jadi lumayan sebenarnya kalau kita sudah ambil tadi, teman-teman memahami apa yang saya sampaikan di analisa pagi ya. Area ini bisa dijadikan acuan dan sudah lumayan turun sebesar $10 ya, lumayan, range-nya udah $10 ya, $10 lebih nih, lumayan ya, 100 pips, oke banget tuh ya.
Dan kalau skenarionya tentunya dengan saya melihat di time frame kecil ya, saya menunjukkan potensi 3 inside down ini menurut saya akan menguji kuat minimal mendekati wilayah area ini dulu, yaitu di area supportnya di 1852.59, minimal ke area sana dulu. Kalau ini di breakout maka kecenderungannya menuju area RBR ya, itu menjadi sebuah catatan. Oke, gagalnya dia turun, oke, kita berbicara gagalnya. Kalau gagalnya dia turun ya tentunya dia break area golden level, tapi tenang aja, area yang di extreme probability atau target range $30 ini ya, ini saya tandain aja range $30 di area ini bisa dijadikan acuan pemantauan kita next selanjutnya wilayah tersebut. Ya, ini juga bisa dijadikan target trigger kita ya untuk sell lebih besar, taking profitnya tentunya seperti itu. Oke, ini menjadikan titik pemantauan berikutnya wilayah ini. Ya, tapi sementara ini kalau kita perhatikan dengan adanya pembentukan candle di time frame 1 jam ada bearish engulfing, di time frame 30 menit sudah ada 3 inside down. Ini menurut saya sudah cukup kuat memberikan dorongan seller ya, yang akan melawan daripada pergerakan bullish di time frame 4 jam dengan kita tandain tadi opennya 1859.94. Artinya kalau sudah bergerak di bawah area 1859.94 akan kuat kecenderungannya menguji sekali lagi 1852.59 dan sampai akan mendekati 1840. Oke ya, itu dulu. Dan sekarang saya akan tunjukkan untuk pergerakan indeks dolar ya di time frame 1 jam. Kita lihat, nah indeks dolar juga ada penguatan nih. Ya, di time frame 1 jam pasca terbentuknya long legs doji, konfirmasi kuat candle impulsi bullish ini juga akan mendorong menguji sekali lagi wilayah low monthly sebelumnya. Anda bisa lihatnya, ini sudah saya sampaikan di analisa tadi pagi, turun sentuh area support atau pattern pantau terbentuk di area sini ya, baru dia akan boom, dia naik. Tentunya Anda bisa cek di 30 menit untuk mengetahui besarannya area ini tuh. Ada bullish pin bar yang terjadi, dikonfirmasi kuat terjadi dorongan buyer. Dan ini akan menguji sekali lagi wilayah low monthly sebelumnya ya, ini di 103.391 sampai akan menguji strong high-nya 103.554. Area ini yang akan menjadi titik uji hari ini. Dan tentunya akan hubungannya dengan Majestic Consumer Sentiment yang nanti akan rilis newsnya. Coba kita cek ya newsnya untuk malam ini. Kita lihat datanya. Ini sudah saya bahas sebenarnya ya di analisa indeks dolar untuk news yang nanti malam akan rilis pukul 22.00. Previewsnya adalah 64,9%. Prediksinya, forecastnya, data yang masuk konsensusnya sebesar 65%. Artinya ada penguatan pada Majestic Consumer Sentiment, di mana jika mana hal ini aktualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, maka indeks dolar akan terjadi akan terjadi penguatan. Saya ulangi lagi ya. Previewsnya 4,9, forecastnya adalah 65%. Berarti kan ada pertumbuhan, ada penguatan. Dan jika mana sesuai dengan forecast hasil aktualnya atau di atasnya forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan dan tentunya berdampak kepada XAU USD bisa terjadi pelemahan. Oke, tapi sebaliknya memang kalau datanya di bawah forecast bahkan di bawah previous, maka akan melemahkan indeks dolar dan XAU USD akan terjadi penguatan kembali. Tentunya masih bergerak di range area terbatas ya. Itu menjadi sebuah catatan, nanti saya update ya. Silakan ikutin aja ZF Brotherhood, insya Allah informasi berita newsnya nanti pukul 22.00 saya akan informasikan. Dan saya ucapkan selamat ya yang sudah dapatkan taking profit hari ini ya, happy buat semuanya dan happy weekend tentunya. Besok insya Allah saya akan sampaikan untuk analisa weekly-nya. Dan nanti kita hari Minggu tetap insya Allah pukul 20.00 nanti kita akan live membahas prediksi market dari semua yang sudah kita sampaikan seperti apa kondisinya untuk minggu depan. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang kita sampaikan teman-teman semua bisa paham dan bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.